Iya. Mungkin dari kalian yang udah ada pernah kenal beliau, beliau ini pada saat Demon Rock, ada kan? Ada. Nah, pada saat warga Belawan Demon Rock, beliaulah anggota DPR yang turun menghadap warga dan menampung aspirasi warga dan menepati janji warga. Dia datang ke Belawan untuk meresap lagi solusi yang harus dihadapi oleh warga Belawan, yaitu rob. Nah, jadi di sini kepada warga Bagandeli, ya sampaikanlah masalah rob ini lagi kalau memang ingin disampaikan, kan gitu. Mungkin adalah tambahan solusi lagi dari Pak Rudi. Sekian dan terima kasih. Program-program tersebut antara lain tentu penanganan banjir, penanganan kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Seperti kalau penanganan banjir, kita sama-sama sudah tahu, pasti pemerintah provinsi juga, pemerintah Pemko Medan tentu memperhatikan masyarakatnya. Sama-sama kita tahu, Pak Bobi sendiri juga sudah. Jadi untuk Belawan sendiri, pelanggan PDN kita ini ada 10.000 pelanggan, dan di Labuhan dan Marelan itu ada 5.000 pelanggan. Untuk cakupan layanan kita di Belawan Kota ini baru 60% Pak, jadi kurang Pak, 60%. Jadi terkait tadi yang disampaikan Pak Lurah itu, kita juga udah antisipasi, kita juga udah rencanakan Pak. Kalau kita sama-sama bisa lihat di dalam Medan Belawan itu ada penanaman pipa itu Pak, pipa 400, itu bantuan dari Kementerian PU Pak. Itu gunanya untuk antisipasi kita terhadap krisis air Pak di sebagian Belawan, khususnya di bagian ini. Jadi untuk Belawan ini ada 6 kecamatan, kecamatan Belawan 1, Belawan 2, Belawan Bahari, Belawan Bahagia, dan Canang ya Pak ya, dan Bagandeli sendiri ya Pak ya. Memang sekarang ini yang krisis itu Pak di daerah Bagandeli ini. Jadi kami juga Pak, ini juga kami mohon juga di sini hadir Pak Ketua Wakil Ketua fraksi PDIP Pak Budi Hermanto. Ini juga udah berkomunikasi nih Pak dengan Ibu Samosir Pak, DPRD Sumut Pak. Jadi terkait masalah pelanggan kita Nuata Pak ya, terkait permasalahan pelanggan kita Pak Lurah yang di jalan tol ini Pak, yang di lorong 6 Petran. Nah, jadi kami di sini Pak, yang kami hadapi tantangannya hanya masalah izin galian Pak, karena biasanya di Medan itu kan izin galian PU. Di sini izin galian Pelindo. Nah ini yang susah Pak. Jadi sebenarnya kami nggak berapa sulit untuk mengatasi ini masalah air di Belawan ini, hanya kendala itu Pak. Jadi saya rasa dari kami mungkin di akhir tahun ini akses air ke Belawan ini mudah-mudahan bisa dikendalikan Pak ya. Kita hadir di sini semua juga merupakan bagian daripada kehidupan yang sangat erat dengan politik. Kenaikan harga cabai juga politik. Hari ini kita kelangkaan minyak goreng juga politik. Ekspor di stop juga politik. Jadi semua kehidupan kita ditentukan juga oleh politik. Tetapi politik itu juga kita harus cerdas, ibu-ibu sekalian. Bila mana kita salah memilih orang untuk yang menyuarakan apa keinginan masyarakat, maka kita akan terbawa ke arah yang salah. Kalau kita memilih orang yang menjadi saluran aspirasi politik kita untuk memperjuangkan kita, itulah yang benar. Jadi saya hadir kemari, pertama-tama saya ingin membawa manfaat. Betul? Jangan bawa mudarat kemari. Ya Bu ya? Kalau bawa mudarat bagus nggak usah kemari. Nah, jadi kehadiran saya minimal harus bermanfaat bagi masyarakat di daerah Bagandeli ini. Cerita pun panjang-panjang nanti, udah pasti. Tadi udah banyak yang disampaikan Pak Lurah maupun Bu yang mewakili camat. Mengenai air minum sudah dijawab sama Pak Idam Nasution.
Tetapi perlu saya sampaikan bahwa persoalan di Belawan ini adalah persoalan rok yang pertama. Betul ya? Nah, persoalan rok ini bolak-balik saya push kepada Bapak Gubernur, kepada Pak Bobi Nasution, supaya ini menjadi agenda utama untuk pembangunan. Dan responnya mudah-mudahan, Bu, kita semua harus kerjasama, karena ada juga yang dikorbankan nantinya untuk memenuhi harapan seluruh masyarakat Belawan. Ada daerah-daerah yang akan mendapat sedikit mungkin masalah, Bu, ya, mengenai Belawan bahagia katanya. Mereka nanti akan ada yang tergeser atau pindah karena akan dibangun rok. Itu untuk kepentingan bersama. Jadi kemarin kami mengusulkan dari Bagan Deli melalui penyuluh perikanan itu ada 13 kelompok nelayan, jangan Pak. Karena kebetulan kemarin tuh Bapak ngomong udah keluar nggak alat tangkapnya kan gitu. Ternyata setelah Bapak ngomong besoknya keluar. Tapi memang keluar itu per kelompok ada satu kelompok yang mendapat Pak dari yang 13 kelompok. Jadi kalau dibilang nelayan itu sejahtera, dibilang ini kelompok nelayan kelaju atau kelompok nelayan maju itu belum maju namanya. Kok cuma satu kelompok yang dikeluarkan oleh perikanan kan seperti itu. Jadi saya tanya sama anggota DPR satu lagi, Bu Arta, kok nilai memang keluar itu bantuan 10 kelompok di Kota Medan, kata dia. Jadi saya tanya sama penyuluh, saya telepon penyuluh, sebenarnya berapa kelompok yang keluar di Kota Medan? Bilang itu. Untuk Kota Medan cuma satu kelompok yang keluar, Bu, kata dia. Jadi yang mana ini sebenarnya yang betul gitu, ya kan? Jadi kan kebetulan Bapak sama Bu Arta menangani masalah alat tangkap ini kemarin. Jadi inilah saya sampaikan yang sebenarnya alat tangkap itu berapa kelompok yang keluar. Bu Arta bilang 10 kelompok untuk Kota Medan. Penyuluh bilang 1 kelompok hanya untuk Kota Medan. Jadi kami mau cari kebenarannya, gitu Pak. Mengajukan 13 kelompok. Ya. Yang kemarin mendapat cuma 1. Persoalan 1 atau 10 nanti coba kita cek kebenarannya ya, Bu, ya. Yang pasti kalau bisa dapat semua, betul? Nah, jadi yang dinamakan keadilan itu harus dapat semua. Nah, itulah upaya saya hadir di sini. Kalau masih belum, mungkin di P nanti bulan September atau Oktober. Kalaupun nggak bisa, mudah-mudahan tahun depan kita alokasikan lagi. Tapi minimal kita sudah berupaya, betul ya, Bu, ya? Nah, itu yang penting. Jadi kalau soal 1 atau 10 saya pun belum tahu pasti. Nah, yang kedua tentunya bantuan-bantuan dari yang lain-lain ini juga kita butuhkan juga, ya. Karena kita tahu masyarakat Belawan itu adalah nelayan. Dan terkhusus kepada ibu-ibu, saya mau kasih tahu, ini ada berita baik bahwa undang-undang perlindungan ibu dan anak itu sudah akan disahkan, diperjuangkan oleh Ibu Puan Maharani. Itu, ayo tepuk tangan dong. Undang-undang itu nanti akan memberi kesempatan kepada perempuan yang hamil maupun yang anaknya lahir itu cuti 6 bulan. Dan ini jadi perdebatan, masih perdebatan. Nah, persoalan kita adalah bagaimana ibu ini ketika kehamilannya sudah hari pertama itu dilaporkan ke puskesmas dan akan dibantu oleh negara supaya tidak terjadi lagi stunting, ya, Bu, ya. Dan ini bukan pekerjaan yang sederhana.
ini akan menyangkut kepada seluruh perempuan Indonesia yang jumlahnya lebih dari setengah penduduk Indonesia. Setengahnya itu lebih banyak perempuan. Ya Bu ya. Jadi yang diuntungkan hari ini adalah undang-undang untuk perempuan dan anak. Jadi apa yang kita upayakan tentu harus mendapat manfaat kepada masyarakat. Yang di sini mayoritasnya nelayan Pak. Yang saya undang anggota saya dari pengolah ikan, pemasar ikan, pencari kerang, hidup pencari kerang. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah yang katanya untuk nelayan, itu sebenarnya ada jatuh memang untuk nelayan, tapi nggak adil bagi kami nggak adil karena banyak yang bukan nelayan yang duduk di rumah menunggu suaminya, itu yang banyak dapat, malah nelayan yang sebenarnya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mewakili perempuan nelayan, saya mewakili perempuan nelayan Bagan Deli, dan saya mewakili hati nurani mereka sebagai saya seorang nelayan juga yang merasa tidak diadili oleh bawahan-bawahan pemerintah yang mendata nelayan yang nggak sesuai dengan pekerjaan mereka. Seperti itu. Tepuk tangan untuk Nila. Jadi ini memang problem Bu ya. Tadi saya baru tahu bahwa kelompok nelayan ini ada dua macam ya. Satu yang langsung ibu-ibunya yang menjadi nelayan. Jadi yang pencari kerang itu nelayan perempuan tidak dapat. Yang duduk-duduk di rumah, aduh, sedih ya. Marah ya Bu ya. Marah ya Bu ya. Saya udah bekerja Pak, capek, menyuci rumah orang, menyuci piring orang. Apa saya pernah dapat bantuan Pak? Apa Pak? Tapi berkas saya selalu minta. Pak Ibu yang diminta. Apa yang diminta? KTP saya kasih Pak. Siapa yang minta? Kepling. Info yang kita dapat itu bahwa ibu-ibu ini keberatan. Ini menjadi catatan kami tentunya ya. Terima kasih Bu apa namanya? Hermawati yang cantik. Silakan dulu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nama saya Jamila. Ini Pak, soal kami yang udah nggak kerja kepiting udah 2 bulan Pak. Sementara kami kan udah nganggur nih. Kami lihat di kelurahan ada kegiatan ibu-ibu tapi kami nggak diajak. Pemberdayaan apa? Seperti pelatihan. Pelatihan Pak. Betul nggak anggota kepiting? Dapat. Sekian, terima kasih. Nah, saya minta Pak, nanya. Kita kan minta ya. Banyak kan membahas tentang nelayan Pak. Jadi saya mau bertanya, kayak saya ini kan saya bukan nelayan Pak, saya pedagang. Saya jualan di Bagan ini juga, pinggir jalan Pak. Jadi bagaimana dengan nasib kami yang bukan nelayan Pak? Kenapa yang dibahas terus nelayan yang dapat bantuan? Gimana Pak? Apa kami nggak termasuk warga Bagan juga? Apa kami juga nggak butuh bantuan? Keadilan Pak, memang mayoritas itu nelayan, tapi nggak mesti kan nelayan terus yang harus utamakan. Kami pun manusia kan butuh juga untuk penghasilan yang lain, karena kami tidak bisa ke laut. Jadi tolong juga dipertimbangkan Pak. Karena kami juga nggak ada dapat bantuan. Bapak boleh cek. Kami menanyakan ini nih, bukan menanyakan, maksudnya mau minta menyampaikan aspirasi kami tentang kayaknya memang nggak ada di apa di sini
Cuman lagi kan namanya aspirasi biasanya apa aja kan bisa disampaikan kan Pak? Boleh. Nah, masalah tentang Apa itu? tentang tawuran. Jadi kami ada beberapa orang yang di depan inilah yang selalu kami ini selalu jadi korban. Karena yang selalu ikut ataupun yang selalu perang ini orangnya bukan yang di depan-depan sini Pak, tapi tawurannya selalu di sini. Inilah titik kumpul orang-orang perang. Jadi kalau Bapak mau lihat rumah kami ini, kami tak tahu minta ganti sama siapa. Batu tuh Pak langsung masuk ke rumah, bukan pakai ada penghalang-penghalang, asalkan jebol asbes masuk ke rumah. Jadi kami mau minta, ini aspirasi kami semua, kami minta coba tolong pasangkan CCTV Pak. CCTV. Jadi kami umpamanya itu terbantu juga untuk para Kepling. Tidak kalah dia lagi untuk mencari-cari. Nah, tengok aja CCTV, kita buka, nampak siapa pelaku. Siapa yang penyerang pertama, diamkan aja. Gak usah lagi dikasih tunggu-tunggu. Itu aja yang saya minta Pak. Masalah kuburan kami Pak. Kuburan kami itu rawan kena banjir juga. Jadi kami minta dari Bapak lah supaya menyediakan tanah timbun untuk kuburan kami. Kasihan juga yang di bawah sana. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terkhusus Bagandeli nanti akan mendapat prioritas yang kita perjuangkan nanti melalui DPRD Sumatera Utara. Setuju Bu ya?